Salam sejahtera. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Unyu Spill Red. Apa kabar nih? Pastinya baik kan teman-teman? Aku Sarah Renata Aulia Putri, siswi SMP Negeri 1 Jetis, Ponorogo. Senang banget bisa ketemu kalian lagi di podcast aku. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi hits banget, yaitu bisnis online. Pernah gak sih kalian kepikiran buat punya usaha sendiri? Atau kalian udah mulai nih buat usaha kecil-kecilan? Nah, buat kalian yang lagi bingung gimana cara mengembangkan bisnisnya di era digital, kita punya narasumber yang super duper keren, yaitu Perkenalkan, nama saya Evi Dianamawati, asal saya Ponorogo. Saya sendiri untuk bisnisnya bisnis kecantikan sama sabun online. Oke, Kak Evi ini pengusaha online yang sukses banget. Wah, pasti seru banget nih dengerin cerita Kak Evi tentang lika-liku jadi pengusaha online. Kak Evi, gimana sih rasanya jadi pengusaha online? Pasti seru banget ya, bisa kerja sambil ngembangin bisnis sendiri. Ya pasti, cuman ya kadang tetap ada lika-likunya pasti ada. Ya pasti. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Apa sih Kak tantangan terbesar yang sering dihadapi sama kakak-kakak pengusaha kecil yang baru mulai bisnis online, terutama buat produk handmade kayak sabun gitu? Kalau untuk lika-likunya itu seperti itu loh, pesaingnya banyak. Terus mereka itu juga ikutan meniru-niru jualan kita juga, ya hampir sama. Kadang itu bahkan merusak harga dari pasaran itu mereka dirusak. Semula misal bisa kita jualan 10.000 nih untuk sabun Shinzui ya. Mereka itu bisa membuat harganya rusak jadi 9.000 seperti itu. Jadi kayak ngejur harga gitu. Terus kalau mau bisnis online-nya makin sukses, kira-kira strategi pemasaran digital yang paling ampuh itu apa ya Pak? Kalau untuk yang sekarang lagi trending itu kan anak-anak remaja, ibu-ibu, emak-emak sosialita itu biasanya kan pakai TikTok ya. TikTok sering mereka, ya TikTok, bisa ke Shopee juga bisa, marketplace yang sering saya pakai itu untuk memposting dagangan saya itu via marketplace. Gimana sih Kak peluang terbaik buat pengusaha kecil kayak kita untuk mengembangkan bisnisnya di era digital? Ada nggak sih kayak platform atau media sosial yang lagi nge-trend gitu? Tadi kayak TikTok tadi ya, kayak ya Shopee, terus kemarin ada yang kita harus posting juga di story kita biar ya yang tahu di setiap hari weekend itu bisa kita posting di saat orang-orang itu lagi istirahat terus dipegang HP. Ya, terus kalau mau mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi, kira-kira dari mana ya Kak bisa cari dana tambahan? Kalau untuk dana tambahannya itu kita pakai uang kita, modal uang sendiri, terus bisa kita pinjam bank juga. Kalau menurut saya sih saran ya ini, jangan sampai kita ke pinjaman online, soalnya bunganya itu pasti di atas 4% lebih. Kita nggak jadi untung, nanti malah kita akan keuntungannya itu cuman buat bayarin bunganya dari pinjaman online tersebut. Seperti itu. Oke. Terus siapa sih yang paling terdampak sama perkembangan bisnis online ini? Selain pengusaha kecil, pasti konsumen juga kan? Iya, pasti konsumen juga akan terdampak. Tapi mereka itu sudah paham harga ya. Misal kayak sabun itu TikTok harganya segini gitu. Jadi kalau kesannya itu beli di toko yang offline itu kadang di TikTok harganya segini, benar. Jadi mereka itu lebih sering belanja pakai TikTok, pakai Shopee, Tokped, ya seperti itu. Rasa benar. Jadi kadang mereka udah males ke toko offline tetangga atau apa, itu malah mereka sering cuman pegang-pegang HP udah dapat, kadang dikirim di rumah, ada free ongkir juga, belum lagi diskonnya. Kak Evi pasti kenal banyak banget pengusaha online yang sukses ya. Ada nggak sih tokoh inspiratif yang bisa Kak Evi ceritain? Kalau untuk tokoh inspiratif saya itu di Kak Yua. Kak Yua itu tokonya dia itu Adima Snack. Jadi dia itu dari Lombok, dari bawang, dari perdapuran merambah ke persabunan, dari sabun cuci,
cuci, sabun mandi, semua itu ada, masker pun juga ada. Jadi kerupuk-kerupuk waktu lebaran, waktu sesional itu ya dia tetap pulaan kaleng-kaleng, roti kaleng kayak minyak itu pasti harganya juga merek ya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ya Kak Adi Mas itu? Kalau dulunya itu di Jalan Anjas Moro, tapi sekarang sudah pindah di Jalan Anggrek. Ya, mungkin ya next time aku bisa podcastin di Adi Mas ini. Kenapa sih penting banget buat pengusaha kecil memanfaatkan teknologi digital? Apa bedanya kalau kita nggak pakai teknologi? Kalau sekarang sih orang itu kebiasaannya setelah bangun tidur itu nggak seperti dulu bangun tidur terus mandi terus pakai bersih-bersih itu nggak. Sekarang itu bangun tidur yang dipegang pertama itu HP. Jadi orang-orang itu cenderung ke handphone dulu baru kegiatan pagi-pagi gitu loh. Jadi kalau kita posting dari sosmed itu akan lebih cepat terjualnya, barang-barang kita juga cepat laku kayak gitu. Jadi kalau kita nggak mengikuti era digital nanti kita juga akan ketinggalan zaman juga dengan tren. Ya kita tidak bisa memantau harga-harga yang lagi miring juga. Terus kalau misalnya ada pengusaha kecil nih yang lagi bingung gimana cara mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di bisnis online, apa saran dari Kak Edi? Kalau saran saya sih modal 100.000 itu udah bisa dijadikan modal. Jadi kita harus penting jalan dulu, kita nggak usah nunggu modalnya banyak baru kita jalan, itu enggak. Jadi kita modal seberapapun itu penting kita pulaan misalnya sabun, nanti kita juga akan mendapatkan untung terus seperti itu berkala. Jadi keuntungannya akan berlipat-lipat seperti itu. Terakhir nih, menurut Kak Evi peran pemerintah dalam mendukung perkembangan bisnis online seperti apa sih? Sebenarnya kalau pemerintah itu sudah bagus ya, kemarin kan sempat dilarang tuh Ya. TikTok apa Shopee itu ya, Orange ya, itu kan karena dia nggak mau bayar pajak ya. Jadi sekarang berhubung sudah bayar, akhirnya kan diperbolehkan lagi. Pasti era digital itu pasti pengaruh seperti itu. Terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wah guys, seru banget ya ngobrol bareng Kak Evi. Dari obrolan kita tadi bisa disimpulkan kalau bisnis online itu penuh dengan peluang. Tapi tentu saja ada tantangan yang harus kita hadapi. Kuncinya adalah kita harus terus belajar, berinovasi, dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Jadi buat kalian yang punya mimpi ingin punya bisnis sendiri, jangan ragu untuk mulai dari sekarang. Manfaatkan teknologi digital sebaik mungkin dan jangan lupa untuk terus mengembangkan diri. Siapa tahu kalian bisa menjadi pengusaha sukses selanjutnya. Oh iya, jangan lupa follow akun media sosial podcast kita untuk dapetin episode-episode terbaru yang tentunya lebih seru lagi. Kalian juga bisa nih share podcast ini ke teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa lagi The Beard di episode selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.